Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari bab prakarya dan kewirausahaan dengan materi karakteristik wirausaha. Sebelum kita menuju ke karakteristik wirausaha, alangkah lebih baiknya manakala kita harus tahu apa itu wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru. Seorang wirausaha harus menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, serta mengatur permodalan operasinya dan memasarkannya. Kewirausahaan sendiri sesuai lampiran Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 991/M/11/1995 memiliki arti semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh laba yang lebih besar. Nah, di sini adalah sifat-sifat seorang wirausaha. Sifat yang terpenting adalah percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki sifat percaya diri yang baik karena itu adalah modal utama seorang wirausaha. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Jadi seorang wirausaha harus fokus dengan usaha yang akan dia jalankan. Kemudian berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha harus berani mengambil resiko jika dalam perjalanannya ada suatu hambatan ataupun istilahnya mengalami titik rendah berupa kebangkrutan. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat leadership atau kepemimpinan agar dia bisa membawa karyawan ataupun anak buahnya menuju ke arah yang dia harapkan. Tentunya seorang pemimpin yang baik harus memberikan contoh yang baik. Kemudian ada orisinalitas dan keaslian. Jika kita memiliki suatu usaha, paling tidak usaha yang kita miliki harus memiliki orisinalitas ataupun daya tarik yang menarik. Kemudian berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus memiliki orientasi ataupun target-target yang baik. Misalkan 1 tahun ke depan saya harus sudah mencapai target sekian, 2 tahun ke depan saya harus bisa memiliki ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah pengertian dari kerajinan sendiri. Kerajinan adalah produk yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dan keterampilan berpikir dalam mengolah suatu bahan dan material sehingga menghasilkan estetika atau keindahan sekaligus fungsi tertentu. Kerajinan tangan sendiri harus disertai dengan
ketelitian, kesungguhan, dan kesabaran dalam melakukan prosedur. Nah, jenis-jenis kerajinan tangan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita dapat lihat di sini, kebudayaan lokal terdiri dari 1. Material benda yang meliputi pakaian daerah, wadah tradisional, senjata tradisional. Kemudian materi yang non-benda atau non-material meliputi cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Nah, di sini saya sudah memberikan sedikit contoh. Bisa kita lihat bahwasannya ini adalah contoh pakaian adat dari Sunda. Kemudian ini juga ada senjata tradisional, ini adalah keris. Kita tentu tahu ya, ini adalah dari Jawa karena dulu kerajaan Jawa banyak sekali ya mempunyai empu-empu. Kemudian ini juga ada cerita rakyat, maling kundang. Kemudian di sini juga ada contoh tarian, ini tarian dari Bali. Kemudian di sini juga ada upacara adat, ini adalah upacara adat Dugderan yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Ini biasanya dilakukan ketika menjelang puasa Ramadan. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal Nusantara. Apakah atau apa saja yang harus direncanakan bagi seorang wirausaha? Di sini ada 6 macam yang biasa kita sebut 6M. Yang pertama adalah man, kemudian money, material, mesin, metode, dan market. Nah, kita akan mengetahui man. Man adalah manusia. Seorang wirausaha dalam merencanakan usaha, yang pertama dia lakukan harus menentukan man atau sumber daya manusia. Tentunya kita harus memilih sumber daya manusia atau SDM yang ahli dan terampil dalam usaha yang akan kita rencanakan atau yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah money atau uang. Ya, uang atau money adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan karena ini termasuk modal utama. Karena uang juga merupakan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan bisa diukur dengan segi jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan atau industri. Kemudian ada material atau bahan baku. Seorang pengusaha tentunya harus sudah menentukan kira-kira bahan baku apa saja yang dia butuhkan untuk memproduksi usaha yang dia lakukan. Kemudian mesin atau teknologi, tentunya seorang wirausaha harus menyiapkan ataupun membeli mesin-mesin yang mendukung terlaksananya proses usaha yang dilakukan. Kemudian ada metode, ya. Metode ini adalah cara kerja, ya. Seorang pengusaha harus memiliki mekanisme atau cara kerja yang baik agar usaha yang dia lakukan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Tentunya metode atau cara kerja yang dia rencanakan harus sesuai dengan kebutuhan produksi dalam usahanya. Kemudian yang terakhir adalah market atau pasar. Market di sini adalah pemasaran produk. Seorang wirausaha, dia memiliki suatu usaha tentunya ingin
mendapatkan hasil dari usaha yang dia lakukan. Maka pemasaran ini adalah hal yang terpenting, ya. Karena apa? Karena laba atau tidaknya atau sukses tidaknya usaha yang dia jalani bisa dilihat dari pemasarannya. Jadi ketika memasarkan suatu usaha tentunya harus dengan prosedur yang baik agar produk yang akan kita pasarkan atau yang kita pasarkan itu banyak diminati oleh konsumen, sehingga usaha kita akan semakin meningkat, semakin banyak, tentunya semakin banyak pula laba yang akan kita dapat. Nah, demikian materi kewirausahaan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar materi pembahasan selanjutnya bisa kita lihat lagi. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.